ada juga yang udah hari ke-7 dan 8 ya. Nah, Tribuners, seperti biasa kita mulai rapot dengan info cuaca. Oh ya, Putri juga mau bilang untuk kalian yang sudah bergabung di live kami, yang ingin request berita apa yang mau dibacain juga boleh di komen aja. Terus juga kalau ada yang mau share keadaannya ataupun situasinya dimanapun berada juga boleh. Dan juga kalau ada yang mau kirim salam juga dipersilakan banget ya. Oke, kita mulai dengan info cuaca ya. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG Maluku per Kamis 6 Maret 2025 di pukul 14:02 saat ini, cuaca di angka 27 derajat Celcius dengan kelembapan 87% dan kecepatan angin di angka 2,9 km per jam. Untuk di Ambon ya saat ini. Kalau di tempat-tempat Tribuners gimana? Nah, kalau di Ambon saat ini udah agak cerah ya, tapi tadi tuh sempat terjadi hujan lebat. Tapi semoga aja nggak ada nggak terjadi bencana apapun ya Tribuners. Nah, ngomongin cuaca nih, ada peringatan dini dari BMKG yang berlaku dari tanggal 6 sampai 7 Maret 2025. Termasuk Maluku itu waspada hujan lebat. Nah, pada periode tersebut, Tribuners BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia akan hujan sedang hingga sangat lebat. Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir. Nah, berikut nih Putri akan bacain wilayah yang akan hujan lebat dalam peringatan dini 6 hingga 7 Februari 2025. Ini di hari Kamis 6 Maret 2025 itu ada Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi. Nah, kita di Maluku tuh hari ini nggak termasuk hujan lebat ya. Nah, di Maluku itu akan terjadi diperkirakan besok Jumat 7 Maret 2025. Ini beberapa daerah yang diperkirakan akan hujan lebat itu ada Aceh, Gorontalo, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Utara. Oke, begitu ya Tribuners, dan memang ya cuaca di hari ini dan juga kemarin untuk di Ambon sendiri itu memang terjadi hujan ya beberapa kali, sehingga di beberapa wilayah ya seperti misalnya Waihaong itu kemarin terjadi banjir rob. Nah, informasi soal banjir rob di Waihaong itu bisa Tribuner akses di portal kami ya. Oke, next kita ke info gelombang. Nah, untuk info gelombang di Maluku sendiri, Tribuners kebetulan hari ini tidak ada peringatan dini dari BMKG. Dan perkiraannya itu Maluku berada di gelombang dengan intensitas yang sedang ya, tidak tinggi, dan akhirnya tidak ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG per hari ini dan beberapa hari ke depan. Tapi nanti kita pantau lagi ya kalau memangnya ada perkiraan terbaru dari BMKG nanti akan kita update. Nah, Tribuners, kita ke informasi selanjutnya yang selalu ya ditanya-tanyain sama Tribuners, khususnya yang ada di TikTok.
Ini soal jadwal kapal. Nah, kita punya jadwal kapal dari KM Labobar. Ini yang berangkat dari Tual pada kemarin 5 Maret pukul 18.00 dan hari ini tiba di Banda pada pukul 7.00. Kemudian dari Banda tadi pagi berangkat jam 9 dan tiba di Ambon sebentar di pukul 5 sore. Dan dari Ambon nanti berangkat pukul 19.00 atau di jam 7 malam. Kemudian akan tiba di Bau-Bau besok 7 Maret 2025 di pukul 20.00 atau 8 malam. Kemudian dari Bau-Bau nanti akan berangkat 7 Maret di pukul 10 malam. Dan akan tiba di Makassar pada 8 Maret di pukul 12 siang. Nah, kemudian dari Makassar itu akan berangkat dari jam 2 siang ya, di tanggal 8, kemudian tiba di Surabaya pada pukul 6 sore. Nah, kita update-nya sampai di tanggal 9 dulu ya, nanti akan kita update lagi di rapot pada hari Sabtu nanti. Nah, itu untuk jadwal KM Labobar. Kita bergeser ke jadwal KM Pangrango. Nah, KM Pangrango ini Tribuners akan tiba di Banda pada 7 Maret di jam 5 pagi. Ya, kemudian akan berangkat dari Banda menuju Ambon pada pukul 7 pagi ya di tanggal 7 Maret. Kemudian akan tiba di Ambon pada 7 Maret di pukul 9 malam. Dan nanti akan berangkat dari Ambon keesokan harinya di tanggal 8 pada pukul 5 sore. Kemudian akan menuju ke Banda dan akan tiba di hari Minggu 9 Maret di pukul 7 pagi. Itu untuk KM Pangrango ya Tribuners. Kita akan bergeser lagi ke jadwal kapal berikutnya. Nah, ini ada jadwal KM Dorolonda. Sebentar ya. Nah, KM Dorolonda ini Tribuners pada tanggal 6 Maret akan berangkat dari Makassar pada pukul 5 sore nanti dan akan tiba besok 7 Maret di pukul 8 pagi di Bau-Bau. Kemudian dari Bau-Bau itu bentar ya, dari Bau-Bau akan menuju Surabaya ya. Dari Bau-Bau itu menuju Namlea yang akan berangkat dari yang akan tiba di Bau-Bau nanti pada tanggal 7 Maret di pukul 8. Sebentar ya Tribuners. Kemudian menuju Surabaya. Sebentar. Nah, ini dari rute Bau-Bau tanggal 7 Maret itu berangkat pukul 10 pagi, kemudian akan tiba di Namlea pada keesokan harinya 8 Maret di pukul 10 pagi. Dan dari Namlea itu akan berangkat pada 8 Maret di pukul 12 siang, kemudian tiba di Ambon 8 Maret pukul 5 sore. Berikutnya Tribuners kita punya jadwal KM Ciremai yang berangkat dari Surabaya pada pukul 3 sore nanti 6 Maret, kemudian akan tiba di Makassar pada besok Jumat 7 Maret di pukul 8 malam. Kemudian berangkat dari Makassar pukul 11 malam dan akan tiba di Bau-Bau pada 8 Maret
di pukul 3 sore. Berikutnya kita punya juga jadwal KM Sangiang yang tiba di Ternate pada 6 Maret di jam 12 siang tadi. Kemudian akan berangkat dari Ternate di pukul 4 sore sebentar menuju Bacan dan akan tiba di Bacan pada besok hari ya 7 Maret 2025 di jam 5 pagi. Kemudian berangkat dari Bacan jam 7 pagi dan akan menuju Sanana. Lalu tiba di Sanana itu hari Sabtu ya 8 Maret di pukul 6 pagi. Kemudian nanti akan berangkat dari Sanana menuju Namlea di tanggal 8 Maret di pukul 8 pagi. Nanti menuju Namlea itu tibanya di hari Sabtu 8 Maret di pukul 11 malam ya Tribuners. Oke, sampai di tanggal 8 nanti kita update lagi ya. Nah, untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi ya, seperti biasa itu ada kapal ke Pulau Buru yang selalu beroperasi setiap hari karena ada 2 kapal cepat yaitu Cantika Lestari 8F dan 9F yang berangkat pada pukul 9 malam dengan harga tiket Rp120.000 ya Tribuners. Dan juga kapal ke MBD. MBD itu hanya ada di hari Senin ya di Pelabuhan Slamet Riyadi dengan kapal Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, kemudian juga Moa, Leti, Pisar, dan Lurang dengan keberangkatan di pukul 7.30 malam. Nah, sementara untuk kapal ke Maluku Utara itu hari ini di hari Kamis ada kapal Venesian yang berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Untuk hari Selasa itu ada kapal Barcelona 1 yang berangkat pada pukul 6. Kemudian di hari Rabu ada KM Permata Obi yang berangkat pada pukul 6.30 sore. Nah, untuk di pelabuhan penyeberangan itu ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Itu juga ada ferry yang beroperasi setiap hari ya, yang ada 2 ferry yang selalu bergantian. Itu ada ferry KM Tatihu dan juga KM Wayangan. Nah, sementara untuk di pelabuhan penyeberangan Hunimua Waipirit juga selalu ada ya, ada ferry. Kemudian untuk di pelabuhan penyeberangan Tulehu Amahai juga ada setiap hari dan juga dari Tulehu menuju Masohi juga ada. Oke, sejauh ini Putri mau ngecek apakah ada pertanyaan-pertanyaan ataupun yang mau kirim-kirim salam mungkin. Kita cek dulu ya. Oke, Putri mau nyapa untuk yang udah bergabung di live TikTok ada Gagar Tangi, kemudian ada Ninon. Halo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa di-tap layarnya ya, dan juga bisa di komen. Ada yang ingin request pertanyaan ataupun juga kirim-kirim salam juga boleh banget. Ini ada komen dari kakak Gagartang. Lihat ke layar kakak, taruh naskah depan. Oke kakak, terima kasih ya atas masukannya. Dan memang nggak melulu lihat laptop, tapi selalu juga lihat layar ya. Tapi memang kita saling tuker-tukeran gitu, nggak bisa fokus di Tribuners aja. Tapi masukannya pasti diterima. Terima kasih ya. Kemudian ini juga yang sudah bergabung ada Juni Fox, selamat bergabung. Ada Susi, siapa tadi? Nah ini juga ada yang komen dari, aduh nggak ada nama akunnya ya, cuma bendera.
Bagaimana tanggapan tentang korupsi SMP Negeri 9 Ambon? Ya, menurut saya sih bagus ya begitu. Memang kejahatan-kejahatan seperti ini tuh harus dibuka supaya ini juga bisa menjadi pelajaran untuk sekolah-sekolah lain yang selama ini mungkin tidak begitu terbuka dan masih ada peluang-peluang untuk melakukan korupsi begitu. Nah, ini bisa juga menjadi efek jera dan pelajaran untuk sekolah-sekolah lain tentunya. Nah, kakak mungkin yang di TikTok kebetulan kita juga live di Facebook fanpage sama kanal YouTube. Jadi nanti kita bagi-bagi pandangan ya, bukan hanya ke TikTok tapi juga ke Facebook dan juga YouTube. Terima kasih kakak atas pertanyaannya. Oke, berikutnya kita mau bacain berita yang jadi headline di portal kami. Ini ada berita soal tanggapan dari Bupati terpilih Maluku Tengah ya, yang biasa disapa dengan sebutan Bang Ozan. Nah, ini dengan judul banyak masalah, Bang Ozan pastikan bakal bedah manajemen RSUD Masohi. Nah, kalau Tribuners ngikutin berita di portal kami ya, memang belakangan ini itu sedang terjadi apa ya, sebenarnya tuh kayak masalah gitu, banyak masalah yang terjadi di RSUD Masohi. Mulai dari kemarin tuh yang bikin viral ya, ada temuan sampah B3 yang divideokan begitu ya di halaman rumah sakit, yang divideokan oleh salah satu netizen, kemudian diunggah di akun TikTok dan juga Twitter sehingga viral dan akhirnya disorot oleh media dan juga ditanggapi oleh berbagai politisi. Nah, ini merupakan laporan dari jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Suwailo di Maluku Tengah. Rencana untuk memperbaiki manajemen RSUD Masohi ini ya, Tribuners, disampaikan oleh Bupati Maluku Tengah terpilih yang biasa disapa Bang Ozan ya, disampaikan saat diwawancarai oleh awak media di Masohi pada hari Selasa 4 Maret 2025 kemarin. Nah, dia mengatakan supaya kita tahu akar masalahnya apa, biar kalau mengambil langkah tidak salah, kata beliau. Nah, rencana yang disampaikan ini, Tribuners, menyusul komitmennya pada visi peningkatan kualitas sektor pendidikan dan juga kesehatan. Diketahui persoalan demi persoalan ya, Tribuners, telah terjadi di RSUD Masohi di bawah kepemimpinan Direktur Anang Rumuar. Mulai dari keterbatasan obat dan oksigen hingga pasien harus membeli di luar rumah sakit. Dan baru-baru ini aksi pencurian alat kesehatan atau alkes yang dijual di penampungan besi tua Desa Haruru juga menjadi sorotan. Nah, juga ya diberitakan sebelumnya, Tribuners, DPRD Kabupaten Maluku Tengah melalui Komisi 4 meminta pertanggungjawaban dari RSUD Masohi atas hilangnya barang-barang rumah sakit. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriyadin Labahawa, saat ditemui usai rapat dengar pendapat di Gedung Dewan Rabu 5 Maret 2025. Katanya kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali, makanya mereka menyayangkan ada orang dalam, baik itu honorer maupun ASN, yang bisa terlibat. Nah, pihak manajemen juga harus bertanggung jawab katanya. Ya, semoga ini semua bisa ditindaklanjuti dan bisa diadili ya, begitu ya, Tribuners. Dan semoga di pemerintahan baru ya Kabupaten Maluku Tengah ini, berbagai persoalan yang ada di Maluku Tengah terutama di RSUD Masohi ini bisa terselesaikan dan bisa memperbarui manajemen rumah sakit khususnya ya.
Gimana nih tanggapan Tribuners yang ada di Maluku Tengah? Mungkin mau kasih tanggapannya juga boleh, silakan. Oh ya, ini ada yang komen dari SRZ. Halo kakak, terima kasih ya sudah komen. Dia bertanya ini, kakak beto di Weda, kira-kira yang jadi gubernur dan wakil sampai di Ambon. Iya kakak, mau tanya dulu kakak ini sekarang mungkin kerja di Weda, tapi kira-kira kakak ini orang mana gitu. Nah, untuk yang jadi gubernur terpilih 2025-2030 itu adalah Bapak Hendrik Lewerisa dan juga Bapak Abdullah Fanat. Sementara untuk wali kota Ambon itu ada Bapak Bodewin Watimena dan juga Ibu Eli Toisuta. Gitu kakak. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi soal Oknum Satpol PP Ternate yang resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pemukulan terhadap wartawan beberapa waktu lalu. Nah, Oknum Satpol PP Ternate Mudasir, Tribuners, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis. Nah, kedua jurnalis tersebut Tribuners mengalami kekerasan saat melakukan peliputan aksi Indonesia Gelap ya saat itu di kantor Wali Kota Ternate. Nah, penetapan Mudasir Oknum Satpol PP ini sebagai tersangka dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Widya Bakti Dira yang dikutip dari Tribun Ternate. Dia mengatakan bahwa yang bersangkutan terlapor M sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas laporan pelapor pertama atas nama Julfikram Suhadi. Nah, ia juga mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah penyidik memanggil dan memeriksa pelapor dan juga berdasarkan keterangan saksi, pelapor, terlapor, kemudian barang bukti yang sudah dikumpulkan ya, ada rekaman video, kemudian juga rekaman CCTV serta barang bukti lainnya. Sementara pihaknya juga akan melakukan pemanggilan ya terhadap pelapor kedua bernama Fitrianti Safar, juga yang merupakan jurnalis di Ternate ini, Tribuners. Nah, Tribuners, untuk kronologis pemukulan jurnalis ini sendiri, ya saat itu pada pukul 3 sore ya mereka itu sedang meliput aksi mahasiswa yang melakukan aksi Indonesia Gelap di kantor Wali Kota Ternate. Kemudian mereka sedang mengambil gambar, lalu terjadi chaos antara mahasiswa dan juga oknum dengan Satpol PP di situ. Lalu saat mengambil gambar tiba-tiba 2 jurnalis ini dipukul oleh oknum Satpol PP tersebut. Dan juga salah satu dari mereka juga sempat ditendang di bagian rusuk dan wajah dalam kerumunan pihak keamanan. Dan saat terjadi pemukulan terhadap wartawan itu juga Tribuners, jurnalis tribunambon.com juga sempat melakukan aksi solidaritas ya untuk menuntut hak-hak jurnalis dan untuk menuntut agar undang-undang pers itu bisa dijunjung tinggi begitu ya. Oke Tribuners, kita juga punya berita yang mungkin nggak kalah pentingnya untuk Tribuners semua, terutama untuk ciwi-ciwi nih. Kita punya informasi soal promo lebaran dahsyat di Robinson Maluku City Mall dan semua produk cuma Rp50.000. Nah ini, catat tanggalnya ya Tribuners. Ini Robinson MCM Ambon menggelar promo lebaran dahsyat
murahnya mulai dari tanggal 6 Maret hari ini sampai tanggal 9 Maret nanti. Dan yang dipromoin Tribuners itu berbagai macam koleksi terbaru bisa dibeli dengan harga cuma Rp50.000. Nah, kapan lagi dong kita mau beli barang-barang yang kualitasnya bagus dengan harga cuma Rp50.000? Buruan. Ini berarti hanya berapa hari itu? Tanggal 6, 7, 8, 9. Hanya 4 hari. Silakan untuk Tribuners yang ingin membeli pakaian untuk persiapan lebaran nanti, atau yang mau persiapan untuk bukber saat Ramadan juga silakan tuh. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ada banyak banget pilihannya. Mulai dari fashion untuk anak-anak sampai orang dewasa. Ini ada untuk ciwi-ciwi, untuk cowok-cowok juga banyak banget, semuanya itu cuma Rp50.000 loh, bayangin. Abis ini kita war ya. Nah, promo besar-besaran ini Tribuners dilakukan oleh Robinson dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Ini mereka menggelar promo dengan tema Lebaran Dahsyat Murahnya. Dan mereka juga memastikan produk dengan kualitas terbaik bisa didapatkan semua pelanggan, tentunya dengan harga murah. Wow. Oh ya Tribuners, kita juga tadi sorry banget ya sempat melewatkan info soal gempa. Biasanya kita selalu bacain. Tadi sorry banget terlewatkan. Ini Putri mau bacain. 3 jam yang lalu itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,3 ya di pukul 11:18 waktu Indonesia Timur, terjadi di 87 km barat daya Sanana, Maluku Utara. Kemudian di 142 km barat laut Air Buaya Buru. 3,3 lumayan ya. Gimana nih Tribuners yang ada di Maluku Utara, Sanana, ataupun juga di Pulau Buru, khususnya di Desa Air Buaya, gimana keadaannya, situasinya, seperti apa? Kemudian ini juga 4 jam yang lalu ada rilis dari BMKG ya, di pukul 4 waktu Indonesia Timur di hari Kamis hari ini terjadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 2,8 yang terjadi di Tehoru, Maluku Tengah. Dan hasil analisis BMKG ya Tribuners menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki kekuatan 2,8 magnitudo dengan epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,43 lintang selatan, 129,46 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 7 km barat daya Tehoru, Maluku Tengah pada kedalaman 10 km. Aduh, di Tehoru ini kebetulan ada salah satu jurnalis kami juga ya di sana. Nanti kita update ya. Kemudian ini juga terjadi gempa di pukul 7.45 tadi Tribuners dengan magnitudo 3,0 terjadi di 52 km timur Bula SBT. Kemudian 124 km timur Kobisonta, Maluku Tengah. Berarti ini berdekatan ya, cukup dekat ya dari Bula ke Kobisonta. Ini juga di pukul 5.37 Tribuners terjadi gempa dengan magnitudo 4,7. Wah, lumayan juga ini. Terjadi di 79 km barat laut Lagusa, Maluku Utara, dan juga 157 km utara Obi, Maluku Utara dengan kedalaman 86 km. Lumayan ya, 4,7. Semoga Tribuners dimanapun berada ya, terkhususnya di wilayah-wilayah yang tadi terjadi gempa, tetap aman dan tetap waspada ya Tribuners.
untuk di daerah-daerah juga yang saat ini terjadi hujan lebat, ya, untuk yang di jalanan diimbau untuk hati-hati, khususnya yang melintasi jalanan yang berada di bawah pohon-pohon. Oke, Tribuners, apakah ada yang bertanya lagi? Kita cek dulu ya. Oh ya Tribuners, jangan lupa untuk terus update berita-berita terbaru ya seputar Maluku ya, Ambon, kemudian juga Seram bagian timur, Maluku Tengah, Seram bagian barat, Pulau Buru, Maluku Tenggara, semuanya bisa kalian update di portal kami www.tribunambon.com dan juga berbagai sosial media kami, ada Twitter, kemudian juga Instagram, TikTok, serta Facebook fanpage, dan juga ada kanal YouTube kami. Di situ kami selalu menghadirkan informasi-informasi terbaru pastinya yang sayang banget pasti untuk Tribuners lewatkan. Dan juga jangan lupa saksikan program kami Ambon hari ini, itu ada di setiap hari Senin sampai Sabtu, kemudian ada ini Radio on Podcast yang selalu hadir di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, serta ada talk show kami juga, ada Tribun Ambon Podcast dan juga Tribun Bastory. Oke, akhirnya Putri mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah bergabung di TikTok, live TikTok dan juga live Facebook serta di YouTube. Terima kasih banyak ya, khususnya juga untuk yang sudah memberikan, tadi ada pertanyaan, kemudian juga ada saran juga, terima kasih banyak. Tadi juga ada request ya. Oke, akhirnya ya Putri Utami pamit, nggak kerasa ya udah 33 menit Putri menemani kalian semua. Tetap sehat dan semangat ya puasanya, semoga lancar sampai waktu berbuka nanti. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Dan akhirnya Putri ngucapin selamat siang ya, masih siang, selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.